Kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas saat dia menatap kelompok Baisan, yang langkahnya menjadi semakin cepat. Di bagian dalam pusaran tubuhnya, do kristal belah ketupat bergetar sedikit. Benang-benang doki berwarna hijau bergelombang mengalir keluar dan beredar, bergerak di sepanjang jalur Qi, seperti air banjir saat menderu dan berpacu. Akhirnya, itu melonjak keluar dari tubuhnya dan tiba-tiba mengangkat kekuatan Xiao Yan ke puncaknya. Penguasa Suan berat yang sangat besar ditutupi oleh doki berwarna hijau. Doki yang kuat ini menyebabkan udara di sekitar penguasa berat memiliki sedikit gelombang yang muncul. Xiao Yan mengangkat kepalanya sambil memegang gagang penggaris dengan erat di tangannya. Dia memiringkan kepalanya ke arah Sun Er dan berkata dengan lemah, "Selesaikan mereka dengan cepat. Jangan menunda terlalu lama." Petik 2. 3 menit. Sun Er mengangguk sedikit. Doki berwarna emas melonjak keluar dari tubuhnya. Cahaya keemasan yang menusuk mata menyebabkan dia bersinar seperti matahari. Tampak sangat mencolok. Xiao Yan menganggukkan kepalanya saat dia merasakan doki yang ganas meledak secara eksplosif dari belakangnya. Dia sedikit mengangkat kakinya dan segera menginjaknya di tanah. Suara ledakan energi muncul dari bagian bawah kakinya saat dia segera berubah menjadi blur berwarna hitam yang membawa tekanan angin yang kuat. Dia menembak dengan ganas ke arah Baisan, yang memiliki wajah sedingin es. "Huff, jangan berpikir bahwa Anda bisa mengamuk hanya karena Anda mengalahkan Lumu. Ada banyak orang di Akademi Jianan yang lebih kuat darinya." Tekanan kuat dari angin liar bertiup ke pakaian putih Baisan sampai pakaian itu ditempelkan erat ke kulitnya. Ekspresinya, bagaimanapun, tidak menunjukkan rasa takut. Dengan tawa dingin, tombak panjang berwarna peraknya tiba-tiba bergetar dan kilatan petir perak doki menutupi seluruh tombak, seperti banyak ular kecil. Dia memegang gagang tombak dan dengan teriakan keras, tombak panjang itu berubah menjadi cahaya berwarna perak yang melesat ke leher Xiao Yan dengan cara yang sangat kejam. Dentang, bayangan hitam besar tiba-tiba jatuh secara vertikal dan cahaya berwarna perak langsung menekan tubuh penguasa besar itu. Kekuatan yang terkandung dalam serangan itu hanya menyebabkan tangan yang digunakan Xiao Yan untuk memegang penguasa berat sedikit gemetar. Meskipun serangan ganas itu diblokir, ekspresi Baisan tidak berubah sedikit pun. Tangannya tiba-tiba bergetar, dan membawa doki berwarna perak seperti kilat yang bergerak di sepanjang tombak berwarna perak panjang dan meletus secara eksplosif. Akhirnya, itu berubah menjadi beberapa bentuk tombak berwarna perak buram yang anehnya bergerak di sekitar penggaris berat dan menusuk ke arah kepala Xiao Yan dari belakang. Doki yang berwarna perak membawa cahaya kilat dan mengeluarkan suara cici saat melewati udara. Xiao Yan sudah merasakan kekuatan menyerang dari afinitas petir doki ketika dia berdebat dengan saudara keduanya, Xiao Li, dulu sekali. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan meremehkannya di dalam hatinya. Beberapa bentuk tombak berwarna perak yang datang menderu padanya seperti naga yang marah dengan cepat menjadi diperbesar di mata hitam gelap Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan bergetar, doki yang kuat dan berwarna hijau melonjak tajam. Dalam sekejap, itu diaglomerasi menjadi helm energi berwarna hijau, seperti zat yang melingkari seluruh kepalanya, termasuk wajahnya. Bentuk tombak berwarna perak meledak dengan keras di sekitar helmnya, tapi orang hanya bisa melihat bahwa cahaya berwarna perak hanya meninggalkan tanda kecil yang tak terhitung jumlahnya di permukaan helm. Tombak petir menghilang dan Xiao Yan tiba-tiba melangkah maju. Helm di wajahnya hampir menghilang seketika. Dia mengayunkan penggaris berat di tangannya secara horizontal dan kekuatan yang sangat besar, yang membawa suara tajam dari udara yang dipotong dengan keras, menghantam kepala Baisan. Kekuatan mengerikan yang diciptakan oleh ayunan penguasa berat menyebabkan sudut mata Baisan bergerak-gerak tanpa sadar. Hanya setelah secara pribadi bertarung dalam jarak dekat dengan Xiao Yan, dia tahu betapa menakutkan kekuatan yang terakhir itu. Cahaya berwarna perak tiba-tiba membanjiri kakinya saat Baisan mengayunkan tubuhnya. Dengan suara "Ci", cahaya perak berkedip dan tubuhnya benar-benar mundur hampir 5 hingga 6 meter. Kecepatannya sangat cepat sehingga membuat orang agak terdiam.
Kekuatanmu mungkin hebat tapi jangan bilang kalau kamu tidak tahu bahwa afinitas petir Douki tidak hanya memiliki kekuatan menyerang yang kuat tetapi juga sangat bagus dalam meningkatkan kelincahan seseorang. Baisan dengan dingin tertawa setelah meminjam teknik Dou Agility dengan nama yang tidak dikenal untuk menghindari serangan Xiaoyan. Ini memang sangat cepat. Xiaoyan secara acak melambaikan penggaris beratnya. Dia sedikit mengangguk. Dan sudut matanya melirik Sun Er dan beberapa pesaing lainnya yang datang untuk mencari perlindungan. Mereka sudah mulai berhubungan satu sama lain. Di sisi Sun Er, 4 orang kuat, yang berasal dari puncak kelas Douxi, ditekan sampai mereka hanya bisa menangkis serangannya. Dari kelihatannya dia bisa mengeluarkan mereka berempat dari kompetisi dalam waktu 3 menit. Di sisi lain, situasinya juga sepihak. Meskipun jumlah kelompok Xiaoyan lebih besar, ketujuh orang itu yang diserang sampai mereka tidak memiliki kekuatan apapun sebelumnya, masih dikalahkan setelah 10 pertukaran meskipun hanya menghadapi 4 orang sekarang. Hanya dalam 1 menit, hampir 3 dari 7 orang yang datang untuk berlindung, dihabisi oleh serangan lawan mereka. Mereka memang sekelompok lumpur yang tidak bisa menopang tembok orang yang tidak berguna. Jika mereka tidak memiliki keberanian, bagaimana mereka akan bertarung dengan orang lain? Xiaoyan sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Dia menarik pandangannya. Selama dia menahan Baisan, Sun Er akan memiliki waktu yang cukup untuk menghilangkan semua lawan sepenuhnya. Pada saat itu, setelah Sun Er bisa mengulurkan tangan membantu, Baisan ini hanya akan tersisa dengan satu nasib dikalahkan. Aku akan mengalahkanmu terlebih dahulu. Setelah itu, bahkan jika junior Sun Er mampu berjuang bebas dari yang lain, aku bisa dianggap mundur setelah berhasil menyelesaikan misiku. Tidak apa-apa jika aku dikalahkan olehnya. Sebelum ini, bagaimanapun, aku ingin membiarkanmu, Xiaoyan, menjadi lawan yang telah dikalahkan di depan semua siswa di akademi. Baisan tampaknya mengerti maksud Xiaoyan. Dia dengan dingin tersenyum dan mengarahkan tombak panjangnya yang tajam ke Xiaoyan dari kejauhan saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Atas dasar apa? Xiaoyan memasukkan penggaris berat di tangannya ke tanah dan tersenyum saat dia menjawab. Dengan mengandalkan kekuatan bintang 5 Dadoshi dan ini, rasa dingin yang gelap terangkat dari sudut mulut Baisan. Tangannya tiba-tiba diletakkan di atas bagian tengah tombak. Dia segera memutarnya dengan liar. Saat tombak panjang berwarna perak berputar dengan gila, cahaya perak yang intens tiba-tiba muncul di tubuh Baisan. Benang petir berwarna perak, yang seperti ular kecil, mulai berulang kali keluar dan menyusut. Dari kejauhan, tampak bahwa Baisan saat ini seperti bola cahaya berwarna perak. Selain itu, permukaan bola cahaya ditutupi dengan tentakel berwarna perak yang tak terhitung jumlahnya. Angin kencang dan liar bertiup sampai mata Xiaoyan menyipit. Dia merasakan energi kuat yang menggumpal di tombak panjang di tangan Baisan. Itu adalah jenis energi yang mengandung elemen yang sangat liar, seperti petir. Dia langsung menggunakan teknik Dou yang begitu kuat sejak awal. Apakah dia berencana untuk menghabisiku dengan cepat? Xiaoyan menyipitkan matanya dan sedikit menyatukan alisnya saat dia melihat energi yang melonjak dengan cepat di tombak panjang di tangan Baisan. Dia menggerakkan telapak tangannya sedikit dan nyala api hijau pucat mulai muncul dengan cara yang sebagian terlihat di bawah penutup Douki berwarna hijau. Xiaoyan, biarkan aku menunjukkan kepadamu betapa jenius sejati itu. Kamu tidak cukup baik untuk Sun Er. Ada suara samar tawa lembut, gelap, dan dingin dari Baisan yang ditransmisikan dari dalam suara desiran angin. Dengan cepat mengikuti ini, suara angin yang merasuki langit tiba-tiba berhenti. Xiaoyan melirik, hanya untuk menyadari bahwa tombak berwarna perak panjang di tangan Baisan, yang berputar seperti roda angin, tiba-tiba berhenti di tangannya tanpa bergerak lagi. Tombak panjang saat ini tampaknya telah sepenuhnya berubah menjadi tombak petir berwarna perak. Petir menyambar dari tubuh tombak dan terdengar suara petir yang dipancarkan. Saat tombak panjang itu bergerak sedikit, itu memancarkan energi yang kuat yang akan menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar tanpa henti. Pergi dan mati. Kegelapan pekat melintas di mata Baisan. Dia memegang tombak panjang itu dengan erat saat kakinya meluncur. Tombak panjang itu perlahan diangkat ke atas kepalanya dan
Sesaat kemudian, mengeluarkan suara petir saat tiba-tiba menghantam tanah yang keras. Dalam sekejap, ledakan yang mengguncang tanah menarik semua tatapan dari seluruh stadion. Ketika mereka melihat Baisan, yang seperti matahari berwarna perak, serta kekuatan menakutkan yang terkandung di tombak panjangnya, menderu berulang kali bergema dari galeri tontonan, satu demi satu. Ledakan busur petir gemetar, teriakan dingin es tiba-tiba terdengar dari lingkaran cahaya berwarna perak. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, busur petir berwarna perak, yang panjangnya setidaknya 10 kaki, segera disalurkan secara eksplosif dari area di mana tombak panjang itu menyentuh tanah. Kemanapun busur petir itu lewat, permukaan arena yang mengeras rusak sampai benar-benar berantakan. Busur petir itu seperti ular perak yang berkelok-kelok. Kecepatannya sangat cepat sehingga menyebabkan orang tidak dapat bereaksi tepat waktu. Di luar arena, semua orang hanya bisa melihat cahaya perak berkedip di dalam arena. Segera, mereka melihat jurang yang dalam yang terbentuk sambil mengeluarkan suara berderak. Penampilannya seperti ladang yang dibajak oleh banteng. Setelah ini, semua orang mendengar ledakan yang memekakkan telinga. Tatapan mereka buru-buru mengikuti suara untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa tempat ledakan terjadi sebenarnya ke arah Xiao Yan berdiri. Saat mereka melihat selokan besar, yang muncul di mana busur petir berwarna perak melewati tanah, banyak orang menelan seteguk air liur. Bahkan bintang 7 atau 8 dosi kemungkinan akan terluka parah di tempat jika mereka menerima serangan mengerikan semacam ini. Debu perlahan naik dan menyelimuti tempat ledakan terjadi. Tidak ada suara sedikit pun di dalam debu. Seolah-olah orang di dalamnya telah berubah menjadi debu di bawah serangan mengerikan oleh Baisan. Warna pucat muncul di wajah Baisan saat tombak panjangnya menyentuh tanah. Beberapa tetes keringat dingin juga mengucur dari dahinya. Dia segera menghirup udara dalam-dalam dan mengangkat kepalanya untuk mengamati debu, di mana tidak ada gerakan yang terlihat. Sudut mulutnya terlihat padat. Ledakan busur petir gemetar. Ini adalah teknik Xuan Do tinggi. Itu adalah salah satu teknik Do kelas tinggi yang dia kuasai. Saat itu, ketika dia berlatih di wilayah sudut hitam, dia pernah menggunakan serangan ini untuk secara serius melukai Do Ling yang kuat, yang tidak dapat meningkatkan pertahanannya tepat waktu, sebelum akhirnya mengambil kepala orang itu. Dia percaya bahwa meskipun kekuatan Xiao Yan sebanding dengannya, yang pertama pasti tidak akan bisa bertahan dari serangan ini. Debu di arena secara bertahap tersebar sementara arena benar-benar sunyi. Jumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada tempat ini. Mereka benar-benar ingin tahu apakah Xiao Yan itu, yang dengan cepat dan tiba-tiba muncul di Akademi Jianan seperti bintang jatuh, akan benar-benar mampu melawan orang yang luar biasa dan terkemuka seperti Baisan. Debu perlahan menipis. Penguasa hitam besar, yang dimasukkan ke dalam tanah yang keras, pertama kali muncul di depan pandangan semua orang. Angin kencang tiba-tiba bertiup, dan debunya benar-benar menghilang. Sosok manusia yang benar-benar terbungkus dalam nyala api berwarna hijau muncul di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tatapan gelap Baisan tiba-tiba mengeras. Ekspresinya sedikit berubah saat dia menatap sosok manusia dengan nyala api berwarna hijau menggeliat di seluruh tubuhnya. Meskipun mereka berjauhan sejauh ini, Baisan masih bisa merasakan panas yang menakutkan dari nyala api aneh itu. Apakah kamu sudah menyerang sampai kamu puas? Sosok api berwarna hijau itu sedikit mengangkat kepalanya. Suara samar terdengar. Nyala api di wajahnya sedikit lebih tipis karena itu menunjukkan wajah lembut dan tampan yang acuh tak acuh. Itu mengejutkan Xiao Yan. Wajah Baisan sedikit gemetar. Dia memegang tombak panjang berwarna perak di tangannya. Baru sekarang dia saat ini samar-samar merasakan betapa kuatnya Xiao Yan. Jika kamu puas, maka giliranku. Baisan tidak berbicara. Tetapi sosok manusia api berwarna hijau bergumam pada dirinya sendiri. Mata Baisan memperhatikan setiap gerakan yang dilakukan Xiao Yan. Setelah mendengar yang terakhir mengucapkan kata-kata ini, dia tiba-tiba mundur. Namun, dia baru saja mundur beberapa langkah ketika dia merasakan panas yang dipancarkan dari belakangnya. Dia buru-buru berbalik dan sosok hijau pucat secara kebetulan melintas di sudut matanya. Tinju yang dibungkus oleh api dengan segera dan tiba-tiba menjadi lebih besar di matanya.
Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.